Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syafrul Hidayatullah. NIM saya 232111122, kelas 4D Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan apa yang saya pahami tentang pembelajaran dari hukum dan masyarakat, yaitu Law and Social Control, atau dalam bahasa Indonesia, hukum dan kontrol sosial. Topik ini sangat penting karena pembicara tentang peran hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kita tahu dalam kehidupan sosial maupun tidak hidup sendiri, kita saling berinteraksi, berkomunikasi, dan bahkan berbagi ruang dan sumber daya. Agar hubungan sosial ini berjalan harmonis, diperlukan seperangkat aturan yang disepakati bersama. Nah, disinilah hukum hadir sebagai alat pengatur sekaligus kontrol sosial. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu kontrol sosial. Kontrol sosial adalah cara-cara atau mekanisme yang digunakan masyarakat, baik secara formal maupun informal, untuk mendorong individu agar bertindak sesuai norma yang berlaku. Kontrol sosial bisa dilakukan melalui hukum, tetapi juga melalui norma, agama, adat, budaya, dan bahkan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Dalam penjelasan saya hari ini, yaitu mengangkat bahwa hukum merupakan bentuk kontrol sosial yang paling formal. Hukum ditetapkan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah dan lembaga peradilan. Ada pula juga aturan tertulis bersifat mengikat dan jika dilanggar akan dikenai sanksi yang jelas-jelas itu tindak pidana, perdata, atau administrasi. Namun demikian, hukum bukanlah satu-satunya kontrol sosial. Di Indonesia yang masyarakatnya majemuk, kontrol sosial juga dilakukan lewat perantara sosial lain. Seperti contohnya yaitu agama, adat, dan kebiasaan masyarakat di sekitar. Misalnya di beberapa daerah, pelanggaran norma adat bisa dikenai sanksi, yaitu seperti sanksi sosial yang berat, meskipun secara hukum negara tidak dianggap sebagai pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa hukum dan norma saling melengkapi atau berkaitan. Tapi apakah hukum selalu efektif sebagai kontrol sosial? Sayangnya tidak selalu. Dalam kenyataannya, kami menemukan beberapa faktor penghambat yang membuat fungsi hukum sebagai kontrol sosial menjadi tidak maksimal. Perantara pertama adalah kehendak kebebasan kemanusiaan. Meskipun ada hukumnya seperti pelanggaran, terus ada korupsi, perampokan, bahkan kejahatan cyber dan seperti hak asasi manusia, ini menunjukkan bahwa hukum hanya bisa mengatur perilaku lahiriah, tetapi tidak bisa menyentuh kesadaran atau moralitas seseorang secara utuh. Yang kedua yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau yang bisa disebut oligarki hukum. Di banyak kasus, hukum justru dijadikan alat oleh segelintir elit untuk mempertahankan kepentingannya. Kita masih ingat bagaimana hukum pada masa Orde Baru seringkali hanya menguntungkan penguasa dan bukan keadilan. Ketiga adalah penafsiran hukum yang tidak seragam. Dalam praktik peradilan di Indonesia, hakim bisa memiliki tafsir yang berbeda terhadap suatu pasal hukum. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan ketidakadilan, dan lebih parahnya lagi yaitu dualisme hukum. Lalu apa solusinya agar hukum tetap bisa menjalankan fungsi kontrol sosialnya? Yang pertama yaitu hukum harus bersifat responsif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Yang kedua, dibutuhkan aparat penegak hukum yang berintegritas, adil dan tidak berpihak. Ketiga, kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan melalui upaya-upaya edukasi ataupun penyuluhan hukum kepada masyarakat yang belum mengetahui hukum secara pasti. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, hukum yang sebaik apapun tidak akan efektif. Pendidikan hukum dan sosialisasi
adalah hal yang sangat penting untuk mengetahui seberapa jauh masyarakat mengetahui hukum. Lalu, saya juga menekankan bahwa keberhasilan hukum sebagai alat kontrol sosial sangat bergantung pada dua hal. Yang pertama adalah konsensus sosial, yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa hukum itu sah dan wajib ditaati. Dan yang kedua adalah konsistensi penegakan hukum tanpa diskriminasi. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa hukum sebagai alat kontrol sosial bukan hanya soal aturan, sanksi, tetapi juga nilai-nilai, yaitu berisi nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai kepastian, dan nilai keseimbangan antara hak individu dan kepentingan hukum kolektif. Hukum akan efektif bila dilandasi oleh integritas, kesadaran, dan keberpihakan terhadap keadilan sosial sesuai dengan sila kelima dari Pancasila. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.